Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan membahas pertanyaan ataupun juga masalah yang dikonsultasikan atau yang ditanyakan dari teman-teman viewers. Berikut ini pertanyaannya saya bacakan dulu ya. Ini berkaitan dengan masalah nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Pertanyaannya, apakah nafkah iddah dan mut'ah boleh dinego? Itu pertanyaannya. Nah, kita langsung sharing, kita langsung bahas. Nanti yang punya pendapat, yang punya keahlian di bidang ini, boleh untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Langsung saja kita bahas. Di dalam masalah atau hukum perceraian bagi yang beragama Islam, tentu ada istilah nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Ini yang sering dibahas di dalam persidangan ketika seseorang mengajukan gugatan perceraian. Misalkan si istri yang menggugat cerai suaminya atau si suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di pengadilan agama. Perlu diketahui, nafkah iddah dan nafkah mut'ah ini adalah dua kewajiban, dua tanggung jawab, dan juga merupakan konsekuensi dari seorang suami yang menceraikan, yang mentalak istrinya. Maksudnya apa? Maksudnya suami harus tahu, suami harus paham bahwa kalau dia mau menceraikan istrinya, kalau dia mau mentalak istrinya, dia punya kewajiban. Dia punya konsekuensi untuk memberikan yang namanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Nafkah iddah dan nafkah mut'ah ini adalah dua hak bagi mantan istri yang diceraikan oleh suaminya. Nah, kata kuncinya yang diceraikan oleh suaminya atau suami yang menceraikan istrinya. Karena berbeda dengan si istri yang menggugat cerai suami. Kalau si istri yang menggugat cerai suami, itu tidak ada kewajiban bagi si suami untuk memberikan yang namanya nafkah iddah maupun nafkah mut'ah. Kecuali misalkan untuk anak, itu tetap biasanya akan diwajibkan kepada si suami. Tapi kalau yang menggugat cerainya ini si suami, yang mengajukan cerainya, cerai talak si suami, maka si suami ini harus memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada si istrinya atau nanti mantan istrinya. Yang harus kita pahami, nafkah iddah itu sebetulnya kalau secara sederhananya dapat kita pahami sebagai nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya kepada mantan istrinya selama masa iddah atau masa tunggu, yang lamanya sekitaran 3 bulanan. Karena kalau perempuan setelah bercerai, dia tidak boleh untuk langsung menikah dengan lelaki yang lain. Dia harus melewati masa iddah. Nah, selama masa iddah itulah atau selama masa tunggu itulah si mantan suaminya tetap berkewajiban memberikan nafkah, dan itulah disebut dengan nafkah iddah, nafkah dalam masa tunggu. Sederhananya seperti itu. Kalau nafkah mut'ah itu lebih kepada istilahnya itu kenang-kenangan terakhir atau pemberian terakhir. Atau kalau di dunia usaha, di dunia kerja, kita boleh meminjam istilah pesangon. Tapi ya terlalu kasar kalau pesangon. Istilahnya yang lebih tepat adalah yaitu tadi, kenang-kenangan terakhir yang harus diberikan oleh si suami kepada mantan istrinya. Teman-teman semuanya, itulah perbedaannya kenapa kalau si istri yang menggugat cerai suaminya tidak diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian berapa besaran untuk nafkah iddah dan mut'ah? Besarannya tentu tidak dipatok, tidak ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Besarannya tidak ada di dalam buku kompilasi hukum Islam disebutkan harus berapa ratus juta, harus berapa juta, harus berapa ratus ribu, tidak ada. Melainkan berdasarkan kemampuan finansial, kemampuan ekonomi si suami. Dan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepatutan, kelayakan, kewajaran. Dan harus menghargai kontribusi si istri semenjak menikah sampai dengan terjadinya perceraian. Karena walau bagaimanapun, mereka dulu tetap saling mencintai, saling hidup bersama, membersamai. Itulah yang harus diberikan penghargaan. Disitulah ya nilai daripada nafkah mut'ah yang harus diberikan itu untuk hal-hal tadi. Ya. Penghargaan untuk ya istilahnya mengurus suami atau misalkan membersamai suami, yang pada dasarnya kalau dihitung secara nominal ya tentu tidak akan bisa dihitung ya. Tetapi ini berdasarkan
kelayakan, kewajaran, dan kepatutan itu bisa ditentukan angkanya, tetapi sebetulnya harus disesuaikan dengan kemampuan si suami. Sekarang kalau misalkan yang menggugat cerai itu adalah si suami, itu pada dasarnya kalau ketika si istrinya datang pada persidangan, tentu itu akan terjadi mediasi. Dan biasanya si istri ini akan menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah sesuai apa yang dia mau. Misalkan si istri menuntut untuk iddahnya 10 juta, untuk mut'ahnya sama 10 juta. Kemudian si suami keberatan, karena dia merasa penghasilannya nggak nyampe sebulan 10 juta, dia keberatan untuk ngasih iddah dan ngasih nafkah mut'ah. Maka bisa dinegosiasikan antara si suami dengan si istri ini. Kapan negosiasinya? Bisa pada saat mediasi, pada saat persidangan pertama kalau misalkan dua-duanya hadir kan nanti akan diperintahkan mediasi. Nah, pada saat mediasi itulah bisa untuk bernegosiasi menentukan kesepakatan untuk nilai nafkah iddah dan juga nafkah mut'ah. Atau misalkan dinegosiasikan di luar persidangan antara si suami dengan si istri. Kemudian tercapailah kesepakatan. Maka nilai yang disepakati itulah nanti yang akan diputuskan, yang akan dimuat dalam putusan majelis hakim pengadilan agama tersebut. Jadi bisa dinegosiasikan. Nah, gimana kalau misalkan si istri ini tidak bergeming dari angka yang dia tuntut? Tadi misalkan dia nuntut iddah 10 juta, mut'ahnya 10 juta, suami keberatan. Suami mengajukan tawaran untuk iddah misalkan setiap bulannya 2 juta, untuk mut'ahnya sama 2 juta. Si istrinya keberatan, nggak bergeming, dia maunya 10 juta, 10 juta aja. Suaminya juga tidak bergeming, dia mampunya segitu kok. Belum lagi dikurangi, belum lagi dia punya pengeluaran yang lain, cicilan misalkan. Maka nanti yang akan menentukan nilainya adalah majelis hakim. Majelis hakim yang akan memutuskan berapa nilai yang patut, yang wajar, yang adil sesuai dengan kemampuan si suami. Kemudian, apakah si istri yang diceraikan, yang ditalak atau digugat cerai talak oleh suaminya di pengadilan agama, dia mutlak pasti berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah? Jawabannya tergantung kasusnya seperti apa. Kalau nanti terbukti si istri ternyata nusuz, durhaka, membangkang, misalkan dia melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan laki-laki yang lain, maka itu dapat menggugurkan haknya untuk memperoleh nafkah iddah. Gak berhak dia dapat nafkah iddah. Tapi kalau nafkah mut'ah, saya menemukan di dalam setiap kasus perceraian yang terbukti si istrinya nusuz, si istrinya ini masih tetap diberikan nafkah mut'ah. Adapun nilainya biasanya di bawah angka yang dituntut oleh si mantan istri tersebut. Seperti halnya dalam kasus perceraian Baim Wong dan istrinya, di mana di dalam tuntutan baliknya atau tuntutan balik si istrinya Baim Wong ini kan dia menuntut nafkah mut'ahnya itu sampai 4 miliar kalau nggak salah. Nah, yang dikabulkan oleh hakim hanya 1 miliar saja dari tuntutan nafkah mut'ah. Adapun nafkah iddah itu sama sekali tidak dikabulkan satupun karena si istrinya ini terbukti nusuz. Nah, itu ya. Jadi intinya nafkah iddah dan nafkah mut'ah bisa dinegosiasikan. Kemudian juga dalam kasus tertentu si istri bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya buat Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.